Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-27 melalui video yang kita tujukan bagi saudara kita kalangan Muslim. Memang, video-video kita ke depan akan lebih kita utamakan untuk meluruskan informasi bohong dari kalangan pendakwah mu'alaf abal-abal atau orang yang murtad dari kekristenan dan masuk ke agama Islam, yaitu orang yang tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan tetapi terus berlagak di podcast mereka dengan mulut berbusa. Sungguh menyedihkan melihat cara mereka mencari duit. Saya dengan tegas mengatakan sekali lagi, mereka hanya mencari duit. Para sahabat Muslim harus terbuka pikirannya bahwa ada hal yang lebih menyedihkan, yaitu mereka melakukan itu justru dengan memakai baju agama Islam. Anda bisa melihat dari apa yang mereka katakan. Tidak terlihat upaya memberi pencerahan kepada Muslim, melainkan malah mereka merusak cara pikir kalangan Islam melalui berita bohong. Saya berharap saudara Muslim jangan sembarangan bertakbir atas nama Tuhan untuk memuji apa yang mereka lakukan. Sekali lagi, jangan pernah takbir yang sakral dipakai untuk memuji kebohongan mereka. Para saudara Muslim harus mau mengatakan kebenaran agar mereka juga berhenti untuk terus-menerus mempermainkan Islam. Jadi, para saudaraku Muslim, sadarlah. Mereka terlihat menghina Yesus Kristus dan kekristenan, tetapi sebenarnya sasaran utama mereka adalah Anda dengan memberikan berita bohong. Satu hal yang harus Anda tanamkan di dalam diri Anda semua. Anda memiliki hak untuk memperoleh kebenaran melalui berita yang benar. Sebenarnya, Anda semua tidak perlu terkejut bila orang Kristen mengatakan mereka berbohong. Untuk membuktikan itu, Anda cek sendiri dengan membaca Alkitab tentang apa yang mereka katakan. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya memang itulah jalan terbaik. Itulah langkah yang paling fair bagi saudara Muslim untuk mengenali Rasul Paulus, yaitu melalui pembacaan Alkitab. Di sana Anda bisa melihat dengan jelas siapa Paulus itu. Karena dia adalah seorang tokoh yang sangat jelas dari suku apa, siapa yang mengajarinya, kewarganegaraannya, dan sikap awalnya terhadap kekristenan. Di sini saya katakan sikap awalnya terhadap kekristenan. Dari sini saudara harusnya menjadi mengerti. Berarti dia bukan orang pertama di dalam kekristenan. Artinya kekristenan sudah ada sebelum Paulus bertobat dan menjadi Kristen. Arti yang lebih sesuai dengan judul video kita ini, Paulus bukan pendiri agama Kristen. Semua ini bisa Anda ketahui melalui Alkitab, terlebih Kitab Kisah Para Rasul dan Kitab Roma. Tidak perlu Anda mengatakan, iya, itu menurut versi Kristen, karena Alkitab sudah dipalsukan. Sekali lagi saya katakan, lupakan sejenak kebodohan Anda.
Alkitab orang Kristen itu tidak akan pernah dipalsukan orang Kristen. Sementara Anda sendiri, dari mana Anda bisa mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan? Apakah Anda memiliki pembandingnya? Bila Anda mengatakan begitu terpukau ketika membaca sebuah kitab, Anda harus ingat, itu adalah kisah yang ditulis oleh satu orang penulis dan rentang waktu juga tidak terlalu lama. Banyak cerita yang memukau seperti itu. Tetapi Anda tidak akan mampu berkata seperti itu tentang Alkitab. 1300 tahun waktu yang dipakai untuk menulis Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sangat teratur dan akurat. Berawal dari alam semesta diciptakan sampai nubuat tentang akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih, penulis Alkitab terdiri dari banyak orang, banyak profesi, dan yang paling luar biasa, mereka banyak yang berasal dari zaman yang berbeda. Tetapi isinya memiliki satu benang merah yang sama, yaitu menuju kedatangan dan perbuatan seorang juru selamat. Itulah Yesus Kristus. Hanya satu kesimpulan mengenai benang merah itu, yakni terjadinya hanyalah karena tuntunan Roh Kudus Tuhan. Maukah Anda mengembangkan otak Anda? Siapa kira-kira yang bisa memalsukan Alkitab? Kapankah itu terjadi? Satu gambaran untuk Anda. Bila ada satu poin saja yang dipalsukan dari Alkitab, maka struktur Alkitab akan berubah. Jadi, bila Juma dan Donditan sering mengatakan Alkitab banyak kontradiktif, sungguh sangat kasihan mereka itu. Ketidakmampuan mereka untuk memahami Alkitab, mereka memutarnya dengan mengatakan Alkitab kontradiktif. Anda cukup menelusuri melalui diri Anda sendiri. Ketika orang Kristen membela imannya, mereka melakukannya hanya melalui satu cara, yaitu melalui Alkitab. Anda juga harus melakukan hal yang sama. Ketika para mu'alaf abal-abal mendongeng tentang Alkitab, segera Anda buka Alkitab. Dapat dipastikan yang dikatakannya pasti berbeda. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun Anda semua dicekoki cerita yang lain tentang Paulus, yang mungkin Anda diceritakan oleh ustadz Anda, dan ustadz Anda mendapat dari ustadznya juga, dan begitu seterusnya. Tetaplah nalar Anda harus jalan. Dari mana berita itu datang sebenarnya? Bukan tidak mungkin ada buku yang dipegang ustadz Anda. Isinya adalah kisah-kisah yang berkebalikan dengan yang dikatakan Alkitab. Anda bisa mendesak ustadz Anda tersebut. Dari mana dia memperoleh buku yang isinya adalah kisah-kisah palsu Alkitab itu? Bila dia tidak mampu menjawab, maka ada baiknya Anda mengatakan agar yang bersangkutan menghentikan pembohongannya. Cukup sudah Anda dibodohi terus-menerus. Tetapi bila mereka mengatakan sumbernya adalah Al-Quran, saya meminta Anda segera berhenti. Jangan Anda desak lagi mereka. Itu pun kalau Anda sayang pada kepala Anda. Cukuplah sampai di situ.
Anda sendiri dapat melihat di banyak medsos betapa berbahayanya bila Anda membuat pendapat yang berbeda dengan Al-Quran, sekalipun Anda seorang Muslim. Anda hanya bisa melakukan analisis secara nalar Anda yang sehat secara pribadi. Itu pun kembali harus saya katakan, bila nalar sehat Anda masih ada yang sisa. Jadi, memanglah, silakan Anda melakukan perenungan demi mencari kebenaran yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih, memang Anda akan sampai pada satu titik hentian yang juga akan dialami semua kalangan Kristen ketika membela iman terhadap serangan para mu'alaf abal-abal. Apologet Kristen paham, mereka akan terus mencoba membenturkan kita dengan Al-Quran. Karena memang hanya itu senjata mereka. Saran saya, Anda harus seperti kalangan Kristen. Mungkin Anda akan merasa agak aneh dengan saran saya itu. Tetapi harus saya ulangi, memang Anda harus seperti kalangan Kristen. Artinya, Anda harus mau mempelajari Al-Quran dengan baik. Jangan Anda salah menduga, para apologet Kristen itu bukan manusia abal-abal. Rata-rata mereka menguasai Al-Quran. Karena ada satu titik di dalam diri para apologet di mana di awalnya mereka rata-rata adalah para pencari kebenaran. Ketika mereka memperolehnya, sudah pasti yang mereka dapati adalah kabar baik. Dan inilah yang kita kenal dengan nama Injil, atau kabar bahagia, atau kabar damai sejahtera. Dan berita Injil itulah yang ingin mereka bagi kepada umat Muslim agar mengerti sehingga tidak perlu lagi sibuk menista Yesus Kristus dan kekristenan. Jadi, sekali lagi, sekalipun Anda seorang Muslim, Anda jangan pernah mencoba-coba memberi teguran kepada saudara seiman Anda tanpa Anda memiliki pengetahuan. Seperti yang sudah saya katakan, Anda berhak untuk mengenali isi Al-Quran. Hanya itu cara satu-satunya. Bila Al-Quran mengklaim bahwa dia adalah kitab suci yang mampu menghantar Anda kepada Tuhan, maka Anda harus mengerti apa yang dikatakan Tuhan Anda yang ada di dalam Al-Quran itu. Pastikan Anda harus mengetahuinya sendiri, bukan Anda peroleh dari cerita yang diceritakan. Karena semua itu berkaitan dengan kehidupan kekal Anda sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, sudah kita katakan, bemper terakhir mereka adalah membenturkan Al-Quran dengan seluruh pihak yang berani mempertanyakan isi ajaran kalangan mu'alaf abal-abal ini. Inilah kelicikan mereka. Mereka memanfaatkan wibawa Al-Quran untuk melindungi perbuatan mereka. Ini tidak boleh terjadi. Para saudara Muslim harus mencegah hal-hal seperti itu. Anda bisa memperhatikan, pernahkah ada agama non-Islam yang melakukan hal seperti itu dengan cara dalam tanda kutip menjual wibawa kitab suci mereka? Anda tidak akan menemukan itu. Bila terjadi seperti itu terus, yang ada hanyalah aroganisme. Disinilah kesulitan bagi Anda, kalangan Muslim, jika ingin melihat isi Al-Quran, padahal Anda sendiri adalah seorang Muslim. Karena itu,
Anda tetap harus waspada. Bila terpeleset, risikonya nyawa. Bila Anda ingin membedah agama Islam, itu hanya bisa Anda lakukan bila Anda berada di negara barat. Itu pun Anda tetap harus berhati-hati. Inilah yang saya maksud, agar Anda melakukan secara kontemplasi saja atau perenungan ke dalam diri sendiri. Anda juga bisa melihat dan mendengar apa yang dikatakan kalangan Kristen tentang Al-Quran. Yang mau tidak mau memang harus dibahas kalangan Kristen, dikarenakan umat Kristen sedang membela imannya. Sebenarnya, semua ini tidak akan menimbulkan ketegangan sama sekali, andai kata kalangan Muslim tidak baper. Silakan mereka mengoprek kitab suci agama lain sesuka hati mereka, sepanjang mereka juga memiliki sikap yang fair. Artinya, kalangan non-Islam juga bisa melakukan hal yang sama pada Al-Quran. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang dilakukan orang Kristen, menjawab serangan kepada Kristen dengan menguliti Islam dan Al-Quran. Orang Kristen tidak kesulitan melakukan itu. Mereka cukup mengembalikan serangan-serangan kalangan Muslim dengan pertanyaan yang sama. Cukup hanya seperti itu. Itu pun tetap akan membuat kalangan Muslim kalang kabut, dikarenakan mereka kebanyakan hanyalah klaim bombastis. Sementara mereka tidak mengetahui isi Al-Quran itu sesungguhnya. Sebagai contoh, para mu'alaf abal-abal ini sangat sering membenturkan tentang sunat. Bahkan dengan sembarangan mengatakan bahwa Muslimlah yang benar-benar menjalankan perintah Yesus Kristus. Jadi masuklah ke agama Islam. Ini suatu pernyataan yang menghina Islam itu sendiri. Sejak kapan Islam mengikuti perintah Yesus Kristus untuk melakukan sunat? Disinilah yang saya katakan, mereka hanya mempermalukan Islam. Awal sunat itu adalah perjanjian antara Allah dengan Abraham. Itu hanya perlambang sebuah perjanjian berkat yang disakralkan melalui materai berupa sunat. Yesus Kristus melakukan sunat dikarenakan secara hukum dia adalah keturunan Yahudi. Karena Yesus Kristus keturunan bangsa Yahudi, maka dia disunat. Yesus Kristus melakukan semua ritual yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, termasuk hukum Taurat. Tujuannya, seperti kesaksian Alkitab, bahwa di dalam Yesus Kristuslah digenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Saudara-saudara yang terkasih, ketidakmengertian pendakwah mu'alaf abal-abal inilah yang bila Anda perhatikan langsung diskakmat oleh kalangan Kristen. Apologet Kristen dengan mudah membalikkan pertanyaan mereka. Emang Yesus Kristus yang memerintahkan Muslim untuk disunat? Apakah Muhammad melakukan sunat? Adakah buktinya di Al-Quran bahwa Muhammad pernah disunat? Tentang Nabi, ada berapa sebenarnya Nabi di luar bangsa Yahudi? Anda semua akan terkejut bahwa seluruh Nabi agama Samawi, yaitu agama Samaria, Yahudi, dan Kristen adalah berkebangsaan Yahudi. Atau minimal mereka adalah Nabi yang menurunkan bangsa Yahudi. Mengapa Islam tidak saya masukkan merupakan bagian agama Samawi? Itu hal yang tidak mungkin.
ketiga agama samawi ini memiliki timeline atau garis waktu yang berkelanjutan. Dan sudah tertutup sejarahnya dari awal penciptaan sampai akhir zaman. Di samping itu, Islam memiliki Allah yang tidak sama dengan ketiga agama samawi. Allah orang Islam adalah Allah SWT, sedangkan agama samawi Allahnya adalah Allah Yahweh. Yang lebih parah, Islam menganggap bahwa kitab suci yang dimiliki ketiga agama samawi ini sudah dipalsukan. Sungguh membagongkan. Ditambah adanya realita agama Islam 180 derajat berkebalikan dengan agama samawi. Saudara nanti bisa melihat di kolom deskripsi. Juga saudara perlu memahami siapa yang memberi nama Adam dan Hawa itu. Apakah Allah SWT? Adakah dikatakan seperti itu di Al-Quran? Dan sangat banyak lagi lainnya. Jadi, memanglah terlalu banyak klaim-klaim Islam dan Muslim yang harus Anda pelajari secara seksama. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi harus saya tandaskan di sini, kehidupan kekal Anda sedang Anda pertaruhkan. Jangan percaya pada hoax. Saya berharap Anda semua menjadi paham bahwa Rasul Paulus bukan pendiri agama Kristen. Dia justru mendapat penugasan dari 3 orang soko guru jemaat di abad pertama, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk melakukan penginjilan bagi kalangan non-Yahudi. Banyak perjalanan suci dilakukannya, dan dia mencatatnya pada 14 kitab yang menjadi bagian dari 27 kitab perjanjian baru. 50% kitab perjanjian baru berisi tentang kitab-kitab yang boleh dikatakan ditulis oleh Rasul Paulus. Ini yang membuat seolah Rasul Paulus terlihat sangat populer. Tetapi kekristenan didirikan bukan demi kepopuleran murid Tuhan. Justru mereka tidak akan pernah berhasil bila mereka tidak mampu menjadi pelayan umat. Mereka tidak akan pernah bisa melayani umat bila mereka memiliki keangkuhan. Dan semua murid Tuhan memang sudah dalam level mampu menghilangkan keangkuhannya, bahkan pada sampai titik terendah. Dan ini terlihat dengan kematian mereka semua. Di luar Yudas Iskariot yang mati dengan bunuh diri, dan Rasul Yohanes yang meninggal di usia sangat tua, semua murid Tuhan mati dengan cara yang sangat menyesakkan dada. Dan mereka mati martir di dalam kerelaan mereka mengabdi pada Tuhan yang benar. Rasul Yohanes sendiri direbus di dalam minyak yang mendidih oleh Kaisar Domitian. Tetapi dia tidak mengalami luka apapun, sehingga Kaisar Domitian frustasi dan malu di hadapan rakyat Romawi dan Yahudi. Akhirnya mengasingkan Yohanes ke pulau Patmos. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata pembuangan ke pulau Patmos ini juga bagian dari rencana dan rancangan Tuhan bagi Rasul Yohanes untuk menerima kitab Wahyu. Inilah kitab penglihatan apa yang terjadi di masa depan. Merupakan kitab terakhir di Alkitab.
Kisah kehidupan para rasul Tuhan inilah yang membuat orang Kristen tidak pernah mau melawan. Karena Tuhan sendirilah yang berperang bagi orang Kristen. Inilah alasan saya menghimbau para saudara Muslim agar berhati-hati jangan merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Terlalu mengerikan akibatnya. Karena yang engkau lawan adalah Tuhan. Jadi, untuk menjadi pelayan umat, kuncinya hanya satu, yaitu harus merendahkan hati. Pernahkah Anda melihat pemimpin agama Anda membasuh kaki umat agama Anda dan kemudian menyekanya dengan lap yang terselempang di bahunya? Sesekali Anda silakan melihat di gereja ada event tertentu di mana peristiwa itu dapat Anda saksikan. Bila Anda berada di posisi kaki Anda yang sedang dibasuh, mungkin hati Anda akan rontok pada rasa malu yang sangat dalam dan merasa Anda tidak pantas memperoleh itu. Seperti itulah perasaan umat Kristen melihat Yesus Kristus turun dari tahtanya di sorga untuk melayani manusia dengan maksud menyelamatkan seluruh ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan mempengaruhi cara pikir Anda semua, karena saya tidak mungkin membuat Anda memperoleh keselamatan. Yang bisa menyelamatkan kehidupan kekal Anda hanyalah Yesus Kristus. Dialah yang memilih Anda agar Anda menjadi anak yang dikasihinya. Saya hanya bisa memberi saran. Mulailah membaca kitab Roma dan Kisah Para Rasul. Maka Anda akan melihat betapa Kristus melalui para rasul merubah konsep pikir Anda dari yang cenderung sektarian menjadi memiliki kasih. Kenalilah Tuhan Yesus Kristus dan Anda akan melihat melalui sudut pandang yang baru. Anda tidak perlu mempelajari bagaimana mengasihi sesama. Anda tidak perlu mencari bagaimana dan di mana jalan yang lurus itu. Karena semua itu adalah representasi dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bila Tuhan Yesus Kristus sudah memanggil Anda, jangan keraskan hatimu. Izinkan Tuhan membasuh kakimu. Karena memang hanya itulah cara agar Dia bisa mengusap air matamu juga. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.